Hai teman-teman, hari ini aku mau buat video atau sharing ke kalian bahwa aku pernah juga merasa ragu dulunya sebelum berangkat ke Taiwan. Bahkan aku sempat kepikiran ke negara lain seperti Singapura atau Hong Kong karena belum paham tentang berapa gajinya, berapa uang saku, bagaimana kerjanya. Dulu aku sempat bingung. Nah, hari ini aku mau berbagi cerita pengalaman aku sebelum berangkat dan bagaimana potongannya seperti itu. Dan ini aku masih pagi, sebelum ke kebun aku sempat beres-beres dulu di rumah. Makanya kita itu di setiap majikan itu berbeda-beda, karena ada yang memang udah nggak bisa beraktivitas lagi dan kita bener-bener ngerawat dia aja. Kalau ini aku masih aktif ke sana dan kemari karena ama itu nggak betah di rumah ya. Jadi aku pagi-pagi harus cepet-cepet beres-beres gitu. Karena pagi pun aku nggak masak, sarapan aku sama ama beli setiap paginya. Dan lopan sama lopan yang mereka juga beli aja sarapan, jadi nggak masak gitu. Aku juga ada periksa darah ama sama tekanan gula darahnya gitu, ada alatnya. Nanti aku cek terus ngasih obat. Jadi seperti itu teman-teman. Yếu ở nhà xệ xệ nó đi hết ông ở chợ xệ xệ là hả. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku dan Ama. Aku hari ini ditemenin Ama. Emang kerjaan aku ya nemenin dia. Sila ya. Rekul. Iya, jadi di video kali ini aku mau sharing atau bercerita kepada teman-teman semuanya. Siapa tahu ada yang berminat pengen kerja di Taiwan dan seperti apa fakta dan kenyataannya, kelebihan dan kekurangannya menjadi TKW Taiwan, atau bisa dibilang sebagai pembantu atau dan yang lainnya ya. Jadi yang pertama, untuk gaji kerja di Taiwan itu kurang dan lebihnya 7 sampai 8 juta ya. Itu yang tercatat di slip gaji kita ya. Itu gaji bersihnya segitu. Dan untuk potongan yang di Taiwan itu yang sebenar-benarnya itu ada yang 7 bulan, ada yang 9 bulan. Jadi potongannya itu ada yang 7 bulan, ada yang 9 bulan ya. Kalau aku pas dapet yang 7 bulan, tergantung PT-nya. Nah, faktanya lagi, potongan 7 bulan 9 bulan itu masih ada sisa ya, enggak semua diambil sama agensi kayak gitu. Masih ada sisa 3 jutaan, kurang lebih 3 jutaan sampai 4 juta sisanya dari potongan. Dan biasanya memang potongan pertama di bulan pertama kita akan mendapatkan sedikit sekali karena kita di bulan pertama ada potongan ARC atau KTP di Taiwan. Jadi potongannya itu dan juga ada medical. Jadi kita potongannya lebih banyak. Jadi biasanya untuk di bulan pertama kita dapat sedikit. Ya, seperti itu ya teman-teman. Makanya juga kita kerja di Taiwan rata-rata semuanya harus bawa handphone ya. Biasanya kalau ada di negara lain nggak dibolehin, kalau ke Taiwan kita itu kayak memang diharuskan ada handphone.
Bahkan saat kita di Indonesia kita sedang teto, kita itu udah dikasih kartu atau nomor Taiwan biar kita sampai langsung bisa digunakan. Karena job kita kerja di Taiwan semuanya itu rata-rata jaga lansia atau orang sakit. Ada yang langsung ke rumah sakit, ada yang juga di rumah berdua dengan yang dijaga, ada yang seperti aku seperti ini tinggal di rumah tapi setiap hari di kebun. Jadi kita itu harus komunikasi dengan majikan kita seperti itu. Terus lagi yang apa kekurangannya, rata-rata sudah dipastikan kita itu masak atau megang daging B2 ya, karena itu makanan favorit atau kesukaan orang Taiwan, baik yang masih muda ataupun yang lansia. Mereka itu makanan wajib mereka, jadi kita di situ ya enggak enaknya di situ, tapi memang kita tahu di sini bukan negara muslim ya. Terus yang enggak enaknya lagi, kemungkinan tidur kita nggak akan senyaman di rumah, karena kalau kita jaga orang sakit di rumah sakit, kita bisa tidur di kursi yang cuman lebarnya segini ya. Terus kalau kita pun tidurnya di rumah, ada juga yang dapat yang di depan pintu tidurnya. Terus kalau pagi kita gulung, malam kita gelap kayak tikar gitu. Tapi kalau memang ada juga yang satu ranjang dengan yang dijaga kalau jaga ama ya, tapi ada juga yang pisah ya, seperti itu kira-kira. Untuk masalah uang sangu ya atau uang fee dari sponsor gitu ya, atau dari PT yang kita di Indonesia, kalau ke Taiwan pada kenyataan itu memang kecil. Memang kalau aku dapatnya cuma 2 juta, mungkin kalau ke negara lain mungkin lebih besar ya uang sangunya, uang saku ya kayak gitu, uang jajan yang dari sananya itu memang kecil, memang cuma 2 juta, cuma 2 juta. Terus masalah bahasa ya, kalau masalah bahasa asal kitanya kerjanya benar, kitanya nurut peraturan, masalah bahasa itu udah nomor 3 dan sebagainya, maksudnya enggak yang utama banget. Yang penting kita itu memperhatikan, terus udah ada sedikit-sedikit tahu, nanti lama-lama kita ngerti kayak gitu, nggak harus yang lancar banget. Jadi buat teman-teman atau ada adik-adik atau ibu-ibu yang lainnya, jangan khawatir, karena pasti kita itu orang Thailand itu bisa memaklumi, apalagi kita pertama kali kerja. Dan masalah kerjanya, apalagi kita udah di PT, kita ada belajar, jadi jangan takut, pasti semuanya juga bisa kita kerjakan. Pokoknya itu aja lah pokoknya ya. Ini cuman sekedar sharing aja, jadi buat teman-teman yang belum menentukan pilihan mau kemana, mungkin pernyataan dari saya ini atau sharing dari saya ini, video ini bisa membulatkan tekad untuk berangkat lagi. Artinya pokoknya di negara manapun, kemanapun, pokoknya sama aja, tapi pada kenyataan yang di Taiwan yang seperti ini. Dan jangan berharap kalau selalu kita dapat yang di tempat yang wah, di tempat yang megah, dan selalu ada libur tiap bulan, karena nggak sama, kemungkinan ada yang bisa, ada yang nggak bisa kayak gitu ya. Itu kenyataannya yang saya alami ya. Jadi cukup di situ aja ya teman-teman. Ini cuma sekedar sharing aja atau buat ngebantu teman-teman yang ingin berangkat ke luar negeri tapi masih bingung, mungkin sudah melihat video saya ini bisa meyakinkan hati seperti itu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.